Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra bisa menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Tentunya pagi ini kita akan berbicara terkait dengan refleksi perayaan Nataru dalam bingkai kebinekaan. Karena melihat ya bagaimana riak-riak dan juga persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru ini sudah mulai terlihat di berbagai sudut kota Singaraja dan juga Kabupaten Buleleng, dan juga persiapan untuk menyambut Tahun Baru 2025. Bagaimana agar kita bisa melalui hari besar keagamaan Natal dan juga Tahun Baru ini dengan damai, aman, tidak ada apapun begitu yang tidak kita inginkan. Kita akan berbincang tentang refleksi perayaan Nataru dalam bingkai kebinekaan mendengar bersama dengan narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro1 RRI Singaraja. Kita ucapkan selamat pagi dulu kepada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Buleleng yang pagi ini diwakili oleh Ibu Niputu Suliasih. Om Swastiastu Ibu, selamat pagi. Selamat pagi pendengar semuanya. Berjumpa dengan kami di kegiatan pada hari ini di RRI Pro1 Singaraja. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Ibu di Pro1 RRI Singaraja. Dan kembali kami akan menyapa narasumber yang sudah hadir juga. Beliau merupakan Ketua FKUB Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Randus I Gede Made Metre MSI. Om Swastiastu Bapak, selamat pagi. Om Swastiastu Mbak Rizka, Om Swastiastu juga para pendengar RRI Singaraja dimanapun siaran ini bisa diterima. Terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak. Dan kita juga nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Ketua MPUK Kabupaten Buleleng, Pendeta Viata MY Bola STH. Om Swastiastu, selamat pagi. Ibu ya sudah hadir, terima kasih sebelumnya meluangkan waktu bersama dengan RRI pagi ini. Dan juga ada Pastor Paroki Santo Paulus Singaraja, Romo Yohanes I Made Mahastra Perdana. Selamat pagi, salam sejahtera Romo. Terima kasih sudah hadir di Pro1 RRI Singaraja. Dan nanti juga kami akan mengundang pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya, ingin menyampaikan aspirasinya. Kami undang di 0362246444 serta di 08113999790 dan juga bisa menyempatkan diri untuk melihat secara langsung kita melalui YouTube RRI Singaraja Official. Anda bisa langsung menonton, menyaksikan untuk live dialog Hai Bali Ken Ken pada pagi hari ini. Kita akan berbincang dulu bersama dengan Ibu Putu Suliasih begitu ya. Baik, Ibu dari Kemenak sendiri dalam menyambut Natal tahun ini begitu ya. Apa saja persiapan-persiapan yang sudah dilakukan hingga hari ini H-1 tanggal 25 Desember nanti. Silakan. Om Swastiastu, baik, terima kasih Mbak Rizky. Terima kasih kami sudah hadir bersama teman-teman kami dengan Bapak Ketua FKUB sekaligus beliau Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng dan juga pada Ibu Pendeta dan Bapak juga Pak Pendeta. Nah, terkait dengan persiapan kami di
Kabupaten Buleleng, terkhususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terkait dengan Natal dan Tahun Baru, tentu kami sangat memberikan apresiasi yang sangat positif terkait dengan kegiatan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia, utamanya yang ada di Kabupaten Buleleng. Ya. Nah, tentu kami mengajak segenap masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan, terutama kerukunan umat beragama. Kami Kementerian Agama biasanya kami diundang di malam Roh Kudus ya. Itu biasanya sering kami diajak bersama-sama, biasanya dengan Bapak Bupati, tapi menyesuaikan tempat dan waktu Ibu Rizky. Nah, dari pantauan kami bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan pada nanti dan besok, tentu sebelum kami melaksanakan kegiatan pada hari ini, sebelumnya juga kami sudah mengadakan koordinasi dengan FKUB, utamanya sudah bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh saudara kami umat Kristiani. Nah, tentunya kami berharap dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, mari kita sama-sama, mari kita kedepankan kerukunan, karena kami selalu apa yang kami gaungkan yaitu moderasi beragama yang sudah kami laksanakan pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, itu dulu di awal Ibu. Iya, baik, berarti memang persiapannya sudah ada dan juga menggaungkan terkait dengan moderasi beragama. Baik, sebelum kita ke Ibu Pendeta dan juga Romo, kita mau ke Bapak Gede Made Maitre dulu. Bapak berbicara tentang moderasi beragama, ini kan masih terus akan digaungkan, dan kemarin juga sempat ada yang viral begitu ya terkait dengan penyampaian moderasi beragama yang akhirnya memantik berbagai pihak untuk bisa ikut berkomentar. Nah, dari Pak Gede Made Maitre sendiri, apa yang ingin digaungkan terkait dengan moderasi beragama dalam perayaan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun 2024 ini? Silakan Pak Gede. Ya, baik Mbak Rizka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Wite Tongkien. Itu salah satu wujud moderasi beragama. Jadi kami di FKUB biasa mengucapkan salam semua agama. Gitu. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2025 nanti, FKUB memang mempunyai program rutin, program reguler setiap menjelang perayaan hari-hari besar semua agama. Gitu. Kami bertemu, berdialog. Pertama, pada dialog itu kami meminta pimpinan majelis agama yang akan merayakan hari besar itu untuk menyampaikan rencana kegiatannya. Nah, di sana itu kami perlukan sehingga pimpinan majelis agama yang hadir pada saat dialog itu bisa memberikan masukan atau bisa bertanya lebih detail, sehingga dengan pengetahuan seperti itu semua majelis agama yang hadir itu akan menyampaikan kepada umatnya masing-masing, sehingga semua umat beragama bersama-sama menciptakan kondisi agar saudara kita yang merayakan hari besar dan juga yang beribadah di hari besar itu bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, tanpa ada kekhawatiran, ada gangguan, karena semua umat beragama berpartisipasi menciptakan kondisi yang aman, itu karena kegiatannya sudah diketahui apa yang akan dilakukan dalam perayaan, di mana beribadah, itu tahu jadi semua, sehingga menciptakan kondisi supaya saudara kita yang beribadah merasa aman. Nah, itu wujudnya. Itu pun kemudian sudah kami lakukan ini menjelang hari Natal dan juga Tahun Baru 2025. Dan untuk itu saya atas nama Ketua Parisado Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng dan Ketua FKUB mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara
umat Kristen dan umat Katolik yang merayakan hari Natal, dan selamat tahun baru tahun 2025 yang akan datang. Semoga semua berjalan dengan lancar, damai dan harmoni, tidak ada gangguan. Ya, baik. Dan upaya-upaya nyata juga sudah dilakukan ya Pak dari FKUB. Dan untuk itu kita juga mengajak juga masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya untuk moderasi beragama ini, begitu ya. Saya mau ke Romo. Baik, Romo, ini kan merupakan hari besar keagamaan yang sudah ditunggu-tunggu, datangnya setiap 1 tahun sekali, begitu ya. Apa yang kemudian menjadi poin penting dalam pelaksanaan Natal tahun ini, Romo, di Gereja Santo Paulus Singaraja? Silakan. Baik ya, tentunya Natal ini sebuah momen yang bermakna dan berharga sebagai orang Kristiani ya, terkhusus di Kabupaten Buleleng ini, di Paroki Santo Paulus Singaraja ya. Jadi momen Natal ini merupakan momen refleksi bagaimana dalam gereja Katolik, terkhusus seluruh dunia, itu kita ada yang masanya masa Advent, masa persiapan sebelum menyambut hari raya Natal, di mana kita menyambut Natal itu bukan sebagai sandiwara seperti pesan dari Paus Fransiskus, merupakan momen yang hanya mengenal kemewahan, beli baju baru, lalu beli makan yang enak, lalu jalan-jalan, bukan dari itu. Tapi bagaimana refleksi setahun itu merupakan momen kita mempersiapkan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya lahir, tapi tinggal dan diam dalam hati kita. Baik, terima kasih ya. Ini pesan yang sangat mendalam sekali, begitu, agar bisa diamalkan oleh semua orang untuk bisa menyambut sukacitanya Natal dengan hati yang bersih dan juga sebaik-baiknya, begitu ya. Dari Ibu Pendeta juga, ini di Minggu Advent ya, berarti ya hari ini, begitu ya. Apa saja yang memang menjadi poin untuk dipersiapkan oleh umat Kristiani agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan, begitu. Silakan. Ya, terima kasih Ibu dan juga bagi pendengar semuanya. Tentunya kami dari Gereja Kristen Protestan juga dipanggil untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Karena dengan Ibu mohon maaf sebelumnya bisa mendekat mungkin. Baik. Karena dengan momen kelahiran Tuhan Yesus ini mengajarkan kembali kepada kami semuanya tentang apa itu damai. Tentunya kelahiran Tuhan Yesus itu pada dasarnya membawa damai, mendamaikan kembali hubungan kami, kita semua manusia dengan Allah Bapa, dan juga bagaimana membawa damai itu juga kepada lingkungan di sekitarnya. Dan tentunya kami dari Gereja Kristen Protestan, hal-hal yang kami tekankan dalam 4 minggu Advent ini adalah tentang bagaimana pengharapan, sukacita, damai itu tetap di dalam persekutuan umat Kristen, sehingga dari keberadaan kami ini maksud makna dari Natal itu juga bisa tersampaikan kepada orang-orang di sekitar. Ya, tapi berkaca dari pelaksanaan Natal sebelumnya, begitu, apa yang kemudian menjadi perhatian dari Ibu Pendeta sendiri terkait misalnya keamanan, kelancaran, jalannya ibadah, begitu, agar menjadi refleksi jika ada hal yang tidak sesuai agar bisa diperbaiki pada pelaksanaan Natal di tahun ini, mungkin Bu Pendeta. Iya, kalau dari pengalaman sebelumnya tentunya kami tidak hanya memperhatikan bagaimana memaknai Natal seperti tadi kata Romo, itu tidak hanya bicara tentang bagaimana baju baru dan semacamnya, tetapi bagaimana juga kami dapat menjadi berkat juga bagi orang di sekitar kami, dan tetap menjaga kerukunan, saling berbagi tidak hanya di hari Natal tetapi juga di hari-hari yang lainnya. Baik, ya menarik sekali ini. Terima kasih Ibu Pendeta ya. Kalau dari Romo sendiri, Romo berefleksi dari perayaan Natal sebelum-sebelumnya, apa yang kemudian menjadi catatan dari Romo sendiri? Baik ya, dalam KWI ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, itu bekerja sama dengan PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi tema tahun ini itu menarik ya. Temanya begini: marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Jika orang Kristiani tidak mengenal artinya Bethlehem, itu sangat disayangkan ya. Bethlehem itu dari kata Ibrani, itu Bet yang artinya rumah atau kota, lalu Lehem itu artinya roti. Jadi rumah roti.
bagaimana Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Jadi setiap tahun kita kembali merefleksikan perjalanan hidup kita sebagai manusia, kita akan jatuh ya. Entah itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam godaan setan, belenggu karena kita ini manusia yang rapuh. Tetapi pada akhir tahun ini kita kembali diingatkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sukacita Natal kita memperbaharui diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, ataukah menjadi pribadi yang tetap dalam kenyamanan dalam belenggu dosa. Mungkin itu refleksi yang harus selalu diingatkan, poin-poin iman kita, agar kita menjalankan hidup ini bukan hanya sekedarnya formalitas, tetapi ada satu poin yang selalu direnungkan dalam akhir tahun itu. Iya. Baik, terima kasih Romo. Ke Pak Gede Mademetre. Pak Gede, kalau melihat refleksi dan juga perayaan-perayaan Natal sebelumnya di Kabupaten Buleleng, apa yang kemudian menjadi catatan dari FKUB sendiri ini untuk bisa mewujudkan Natal yang kondusif, kemudian juga memaksimalkan nilai-nilai moderasi beragama di Kabupaten Buleleng? Ya, selama ini dari tahun ke tahun perayaan Natal itu sudah berjalan dengan baik, dan umat beragama lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng juga sudah ikut berupaya menciptakan situasi kondisi yang aman sehingga saudara-saudara kita yang beribadah bisa beribadah dengan baik gitu. Nah, meskipun demikian ada beberapa catatan ini berkaitan dengan moderasi beragama supaya kita bersama-sama memahami. Nah, suatu daerah dan suatu kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah itu dikatakan sudah menunjukkan moderasi beragama apabila menunjukkan ciri-ciri atau indikator-indikator ini. Pertama, semua umat beragama, semua warga wilayah itu menunjukkan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, wujudnya dalam hal itu kita harus bersama-sama merasa sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau ada saudara kita dari agama manapun melaksanakan hari besar agamanya, berarti kita sebagai warga negara Indonesia wajib bersama-sama mendukung itu sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Itu yang pertama, itu indikator pertama dari moderasi beragama. Yang kedua itu adalah toleransi. Toleransi ini ada 3 ciri toleransi. Yang pertama dari ciri toleransi itu adalah rekognisi. Kita menghargai dan mengakui semua orang yang ada di wilayah itu sebagai warga bersama-sama, itu rekognisi. Yang kedua itu adalah akseptasi. Bukan saja mengakui dan menghargai, tapi kita menerima semua orang di wilayah itu, kita terima sebagai warga wilayah itu dan warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga dari toleransi itu adalah inklusif gitu. Inklusif itu kalau dalam bahasa asingnya no one left behind gitu. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan, semua dirangkul. Kalau di suatu wilayah dirangkul sebagai warga wilayah, sebagai warga negara Indonesia dirangkul sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau begitu, kalau saudara-saudara kita merayakan hari besarnya, kita harus memperlakukan mereka memiliki hak untuk melaksanakan beribadah menurut agamanya, dan kita berikan hak itu, ciptakan kondisi yang damai dan aman agar saudara-saudara kita bisa merayakan hari besarnya dan beribadah pada saat hari agamanya itu dengan baik. Nah, berkaitan dengan itu, saya tidak henti-hentinya menghimbau sebagai ketua Parisade, saya menghimbau kepada semua umat Hindu yang ada di Kabupaten Buleleng untuk memandang saudara kita siapapun yang merayakan hari agamanya itu adalah sebagai bagian dari warga bumi ini. Ajaran Hindu mengatakan Vasudeva Kutumbakam. Bumi ini beserta isinya adalah saudara.
Karena itu, karena saudara kita yang merayakan hari agamanya, mari kita bantu saudara kita agar bisa merayakan hari besarnya dengan damai. Dan sebagai ketua FKUP, saya tidak hanya mengimbau warga Hindu, kalau sebagai ketua PHDI saya hanya menghimbau warga Hindu, tapi sebagai ketua FKUP saya menghimbau semua warga Buleleng, mari bersama-sama mendukung saudara kita yang merayakan hari agamanya agar bisa beribadah dengan baik. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Gede Mademetre atas beberapa catatan yang juga menjadi refleksi juga untuk masyarakat Kabupaten Buleleng begitu ya. Kalau dari Kemenak sendiri, Ibu, apa yang kemudian menjadi catatan dari pelaksanaan hari besar keagamaan, bukan hanya Natal mungkin ya, ada galungan untuk umat Hindu, untuk umat Islam, dan untuk umat Kristiani. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau kami Kementerian Agama, karena kami menaungi 6 umat beragama, karena kami secara rutinitas kami mengadakan koordinasi komunikasi dengan tokoh umat beragama di 6 agama, utamanya kepada Ketua FKUB. Kita selalu rutin mengadakan pertemuan. Tentu kami selaku Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Buleleng tentunya tidak berhenti-hentinya mengadakan komunikasi tingkat kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng, karena pertemuan kami pun sebenarnya juga dihadiri oleh pihak Polres dan pihak Kodim. Nah, tentu kami selalu bekerja sama dengan beliau-beliau, para tokoh agama dan juga pihak keamanan yang ada di Kabupaten Buleleng. Saya sebenarnya tidak ada catatan, Ibu, karena kenapa kami selalu mengadakan komunikasi. Tentu tujuannya adalah bagaimana kita bisa umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini bagaimana bisa meningkatkan tingkat kerukunan. Ya. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua KUB Buleleng, yaitu bagaimana moderasi beragama itu tercipta oleh Kementerian Agama. Nah, tentu di sini hormat menghormati, kita saling menjaga, tentu ini harus kita satukan bersama di masyarakat Kabupaten Buleleng. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Dan untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng juga yang mungkin hari ini juga memiliki beberapa hal yang menjadi perhatian begitu ya untuk masyarakat terkait dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru dan juga moderasi beragama. Kami undang atensi Anda tentunya di 24644 dan juga Anda bisa ikut berkomentar di 081 1399 9790 serta bisa mampir di YouTube RRI Singaraja untuk berkomentar, menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Dan kita akan sapa dulu, izin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sapa pendengar kita, ada yang sudah ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI, Derika. Iya, selamat pagi dengan Pak Gus. Iya, selamat pagi bapak-bapak narasumber ya. Iya, silakan. Ini hari betul-betul hari spesial bagi umat, khususnya yang umat yang Nasrani, Katolik dan Kristen. Saya bagi umat Hindu merasa berbangga punya saudara-saudara yang saya cintai ini sedang merayakan hari Natal esok ini. Saya terkenang betul, dan sejak kecil saya bertetangga dengan orang Katolik dan Kristen. Ya, ini sejak zaman-zamannya tahun 58, 59, 60. Ingat sekali saya di ada Pantisila. Saya tinggal di Jalan Gunung Agung, saya tinggal di belakang Pantisilanya. Orang tua saya tinggal sana. Baik, betul-betul persatuannya, solidaritasnya, saya menghargai. Dan hari Natal ini betul luar biasa. Nah, sekarang masih semakin meningkat. Ya, situasi kondisi semakin berkembang terus. Tetap jaga persatuan, solidaritas, saling menghormati, saling mencintai dan menyayanginya. Ada umat-umat beragama yang ada di Buleleng pada khususnya. Tadi selamat merayakan bagi saudara-saudara kita umat yang Kristiani termasuk umat Katolik. Saya sangat banggakan Pak Denebre, Ketua PHDI Buleleng, saya banggakan, hormati. Kita terjaga persatuan kita ini di Buleleng pada khususnya, di Bali, di Indonesia, yang saya banggakan. Selamat merayakan Natal, Tahun Baru
Om Santi Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Terima Gus. kasih Pak Gus mau. Sudah ikut bergabung, luar biasa sekali begitu ya. Ikut juga bersuka cita dengan perayaan hari besar keagamaan dari umat lain begitu. Terima kasih Pak Gus atas atensinya. Nanti kita akan undang lagi pendengar di 24644 dan juga kita akan berikan nanti kesempatan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan tanggapan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gus Maung. Di 24644 kami buka lagi untuk 2 orang penelpon. Silakan pendengar untuk Anda yang akan beratensi atau mungkin Anda juga mempunyai aspirasi terkait dengan moderasi beragama, kekhawatiran ataupun Anda juga ingin bersukacita juga mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, kami undang atensi Anda tentunya di 24644 dan juga di WhatsApp di 081 1399 9790 dan juga di YouTube RRI Singaraja tentunya di RRI Singaraja Official. Kami masih nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya mungkin bisa diberikan tanggapan dulu ya dari Pak Gede Madimetre dulu, dari Pak Gus Maung apa yang tadi disampaikan terkait dengan perayaan Hari Besar Keagamaan ini. Silakan Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Gus Maung. Ini namanya di udara, ini punya banyak nama sebenarnya Pak Komang Maharte. Iya. Ya, pertama ini Pak Komang, Pak Gus Maung itu dengan Bapak sudah mengucapkan Hari Natal kepada saudara kita umat Kristiani dan umat Katolik, berarti Bapak Gus Maung sudah bersama-sama ikut merayakan dan ikut bergembira bersama saudara-saudara kita. Dan pesan Bapak dan kenangan Bapak bahwa sejak Bapak masih kecil itu sudah bertetangga, berinteraksi dengan saudara-saudara kita umat Kristiani dan umat Katolik, itu sudah menunjukkan sudah sejak lama kita bertoleransi, rukun bersama. Dan mari kita tetap jaga kerukunan itu karena pada dasarnya kita tidak hanya di Buleleng gitu, tetapi di seluruh Indonesia kita beragam. Keberagaman kita ragam berbagai identitas, identitas suku, identitas budaya dan identitas agama. Nah, karena kita beragam itulah kita harus terus-menerus mengupayakan kerukunan, mengupayakan toleransi dan mengupayakan moderasi. Nah, kalau kita mengupayakan moderasi, yang dimoderasi itu adalah cara kita beragama, bukan agamanya yang dimoderasi gitu. Agamanya itu sudah pasti masing-masing umat akan melaksanakan agama sesuai dengan kitab sucinya. Tapi karena zaman terus berkembang, maka cara kita beragamalah dimoderasi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya rasa seperti itu, sehingga dengan moderasi itu akan bisa terwujud toleransi dan kerukunan. Saya seperti itu. Terima kasih Pak Gus Maung. Baik, untuk Romo dan Ibu Pendeta bisa menanggapi mungkin dia tadi mengucapkan selamat Natal. Silakan Romo. Baik, selamat pagi Pak Agus. Terima kasih sudah menjadi salah satu yang mau mengucapkan bagi orang-orang masyarakat di Buleleng ini. Kami sangat senang ya. Jadi bagaimana kita di Buleleng juga di Bali Jawa Timur sungguh sangat solider terhadap agama-agama yang lainnya. Tadi sudah disampaikan bahwa Pak Agus itu begitu bangga ya tinggal dan bersama dengan agama lain menegakkan persatuan, solidaritas dengan kondisi dan situasi yang aman. Dan saya jawab coba menurut ajaran Katolik ya. Jadi iman kita itu bukan hanya sekedar kita amini, maksudnya bukan kita iakan, tetapi iman itu juga kita amalkan. Jadi output yang kita imani itu harus kita sampaikan kepada orang-orang sekitar kita lewat perkataan maupun perbuatan dan tindakan kitanya. Misalnya Pak Agus merasa hal-hal yang tidak baik keluar, mungkin imannya bisa dipertanyakan. Ya, apakah teladan mana yang ia imani gitu. Tapi kalau misalnya persatuan, adanya sukacita, tersenyum, bahagia, mengucapkan selamat hari raya, itu merupakan iman yang sudah hidup seperti
Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Ibu Pendeta silakan bisa memberikan tanggapan juga. Ya, terima kasih kepada Pak Gus yang juga sudah menyampaikan ucapan selamat hari Natal bagi kami. Dan kami juga, saya secara pribadi ketika mendengarkan kesaksian beliau bagaimana tinggal dan hidup bertetangga dengan saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, bagaimana beliau juga mengalami kebaikan, dan itu merupakan satu kesaksian yang akan nanti saya sampaikan juga kepada umat, bahwa keberadaan yang saling menerima, saling mengasihi, saling menghormati itu ternyata mendatangkan satu nilai yang indah bagi orang lain juga. Dan terima kasih untuk ucapan selamat Natalnya Bapak, kiranya tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati. Luar biasa, terima kasih ya. Sebelum saya ke Bu Suliasih, kita sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak? Mbak Ayu ini ya? Dengan Rizka ini Pak. Oh, Mbak Rizka. Iya, betul. Saya Pak Mariase Bondalem. Pak Mariase di Bondalem, silakan Pak. Iya. Selamat pagi semeton narasumber kami. Selamat pagi Kemudian, Pak Mariase. Selamat pagi Bapak. Iya, pertama yang mengucapkan dulu selamat Hari Natal bagi Ibu Bapak yang merayakannya. Kemudian selamat Tahun Baru bagi kita umat semuanya. Secara yang saya lihat di Buleleng ini, moderasi beragama itu sudah berjalan dengan baik. Saya yakin ini karena sudah disadari bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Ketua Parisade tadi, jadi ada ucapan yang sangat luar biasa, Wasudewa Kutum Baka, ikalah persaudara semua. Maka dari itu, saya dalam ikut interaktif ini hanya menyampaikan selamat Hari Natal. Semoga dalam pelaksanaan Natal ini mendapatkan karunia yang luar biasa, bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Begitu juga umat lain yang tidak merayakan, menghormati yang seperti diucapkan tadi sebagai moderasi beragama. Ampure asapunike, satu batas satu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata keliru, jangan disimpan dalam hati. Mbak Rizka, suksema, rahayu Baik, terima kasih untuk Pak Mariase di Bondalem sudah ikut bergabung beliaunya. Dan satu penelpon lagi sebelum nanti kita break ke iklan layanan masyarakat. Kita akan undang satu penelpon. Silakan pendengar yang ingin bergabung juga di pagi hari ini. Kita masih berbicara terkait dengan refleksi perayaan Nataru dalam bingkai kebinekaan. Kami undang atensi Anda di 03622444 dan juga di WhatsApp 08113999790 dan juga di Instagram RRI Pro 1 Singaraja, di YouTube RRI Singaraja Official. Sebelum kita tanggapi, kita akan rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
Dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiantra dan masih bersama dengan keempat narasumber. Kita masih berbincang terkait dengan refleksi perayaan Nataru dalam bingkai kebinekaan. Kita akan sapa lagi pendengar di 24644 ya yang sudah ikut bergabung di via telepon kami. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Sutaya di Tejakula. Ya, silakan Pak. Jadi pertama kita yang merasa bersyukur ya hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Ini karena negara yang begitu besar, begitu luas ya, banyak suku, banyak mungkin ya agamanya, bahasanya ini bisa dipertahankan itu ya sampai sekarang ini. Ini adalah suatu hal yang sangat merupakan aset yang besar bagi bangsa kita itu ya. Nah ini berkat daripada kesadaran kita itu seluruh umat itu ya, terutama umat beragama, baik itu ya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu dan seluruh agama yang ada yang hidup di negara kita ini sudah menyadari itu bahwa kita inilah bersaudara ya. Mungkin ya setiap agama itu juga ada kata-kata bijak ya, kata-kata ataupun nilai-nilai yang mengarah kepada bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Ya, karena dalam diri kita itu ada beliau itu. Mungkin sudah semua ada seperti itu. Saya kira itu ya perlu mungkin digaungkan itu ya di dalam setiap agama. Nah, yang terakhir yang juga ya diucapkan di sini ya semoga jadi hal ini terus itu narasinya ya bisa dipertahankan, dan yang terakhir saya sampaikan itu selamat merayakan hari Natal. Ya semoga itu saudara kita itu umat Kristen, umat jadi Nasrani, Katolik ini selalu berbahagia, dan juga tidak lupa saya mengucapkan semua makhluk semoga berbahagia. Om Sadasani, Om Arahayu. Iya, baik, terima kasih untuk Pak Sutaya di Tejakula sudah ikut bergabung. Sudah ada 2 orang penelpon tadi yang bergabung, ada Pak Mariase dan juga Pak Sutaya di Tejakula. Kita akan tanggapi dulu, silakan Ibu Suliasi bisa memberikan tanggapan dari Pak Mariase dan juga Pak Sutaya, silakan. Om Swastiastu, Bapak Mariase, semua ping banget atas masukan dan ucapan selamat pada saudara-saudara kita umat Kristiani. Tentu apa yang disampaikan beliau adalah bagaimana bisa moderasi ini bisa berjalan di Kabupaten Buleleng. Nah tentu apa yang di awal kami sampaikan bahwa memang kami sudah dari dulu menggaungkan moderasi beragama terkait dengan bagaimana kita bisa merangkul, menghormati, menghargai sesama umat beragama. Karena kenapa? Saya pun tinggal di Singaraja, bukan orang asli Singaraja, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan diri di samping kanan, samping kiri, karena kami pun bertetangga dengan saudara kami yang ada umat Kristiani, baik Kristen maupun Katolik. Nah tentu pada hari ini kami mengucapkan terima kasih Bapak. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Mariase bahwa Wasudewam Kutumbakam itulah kita adalah bersaudara. Nah tentu ungkapan inilah yang sesuai dengan moderasi beragama apa yang kita gaungkan oleh Kementerian Agama. Kami tentu selalu menghimbau pada dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Mariase terkait dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi adalah bagaimana bisa kita bersama-sama menjalankan hari raya ini dengan aman dan nyaman. Itu, baik. Nah terkait dengan Bapak Sutaya tadi semua Bapak, beliau ini selalu rutin. Setiap hari Kamis kami mengadakan siaran Jagrewi Nungu pagi jam 5. Beliau selalu, terima kasih Bapak yang selalu memberikan apresiasi positif kepada kami pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dan khususnya kepada FKUB Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas ucapan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tentu kami sangat berbahagia sekali dan tentu kami juga ikut dalam sukacita Natal juga. Nah tentunya inilah apa yang sudah kita gaungkan bahwa ini loh berjalan dengan baik apa yang sudah dilakukan oleh FKUB terkait dengan moderasi komunikasi kami dengan pihak-pihak yang sudah kita sama-sama sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh FKUB Kabupaten Buleleng, yaitu kerukunan umat beragama. Mungkin itu Bapak. Baik, terima kasih Bu Putu. Dan Pak Gede Metro, silakan bisa memberikan tanggapan dari Pak Mariase dan juga Pak Sutaya. Ya, baik, untuk Pak Mariase dan Pak Sutaya, pertama sebagai Ketua PHDI saya merasa berbangga gitu, karena umat Hindu
ikut merasa bergembira, ikut bersama-sama mendukung saudara-saudara kita yang beragama Kristen dan beragama Katolik dalam merayakan hari besarnya dan dalam beribadah menurut agamanya. Itu berarti bapak-bapak sudah mengamalkan ajaran Hindu. Gitu. Kalau mengamalkan ajaran Hindu, ya itu tadi, menghormati, menghargai semua orang apapun agamanya dalam merayakan hari besar agamanya dan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, selain itu, kalau di ajaran Hindu tidak hanya dalam ucapan gitu. Kalau tadi kan mengucapkan hari Natal itu berarti sudah ikut bergembira, ikut mendukung dalam perayaan. Tapi di Hindu jauh lebih dalam dari itu. Ini sebagai ketua PHDI dulu. Jauh lebih dalam dari itu. Tidak hanya dalam ucapan, tetapi bisa diwujudkan dalam sikap dan kemudian diwujudkan dalam tindakan atau tingkah laku gitu. Kalau hanya di dalam ucapan saja, barangkali sudah melakukan ucapan itu. Tapi kalau bisa kemudian diwujudkan dalam sikap menghargai, diwujudkan dalam tindakan, itu akan lebih bagus. Karena Hindu mengajarkan apa yang disebut dengan Trikaya Parisuddha, yaitu berucap yang suci baik, bersikap suci baik, dan bertingkah laku yang suci baik, dan sejalannya antara ucapan, sikap, dan tingkah laku gitu. Nah, itu sebagai ketua PHDI. Sebagai ketua FKUB, saya menghimbau kalaupun tidak sempat bergembira mendukung itu dalam ucapan, mari dukung dengan sikap dan dengan tindakan. Tindakan ikut mengamankan saudara kita agar melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan damai gitu. Kalau tidak sempat mengucapkan selamat gitu, tapi wujudkan dalam sikap dan tindakan atau tingkah laku. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Gede Mademetre atas tanggapannya. Silakan Romo bisa memberikan tanggapan dari berbagai ucapan yang disampaikan oleh pendengar kita tentunya. Silakan Romo. Mungkin berbicara bisa lebih dekat lagi Romo ya, izin. Baik, silakan Romo. Apalagi dan disampaikan tadi sama Pak Menteri, dilakukan dengan tindakan. Wah, itu mau 100% kami sangat senang ya. Apalagi dengan menghormati ketika kami ibadat ya, dengan membantu sebagai pecalang ya, membantu sebagai parkir, mungkin sesuatu yang wah itu sangat membanggakan bagi kami ya. Tapi momen Natal ini terlebih lagi merupakan penjelmaan Allah menjadi manusia. Tidak ingin jauh dari manusia, ingin dekat di hati umat manusia. Maka bentuk yang hadir dalam Natal ini salah satunya itu bentuk solider. Bagaimana sebagai manusia kita juga harus peduli akan sesama kita. Karena seringkali karena kita begitu mempunyai segala hal, kita lupa akan orang-orang yang membutuhkan ya, entah itu dalam materi atau hal-hal tenaga dan segalanya. Maka penting sekali dalam bentuk persaudaraan kita pada saat ini, terkhusus di Kabupaten Buleleng tercinta ini ya, kita saling merangkul, kita saling menghormati, menghargai, agar bentuk yang lahir adalah nilai-nilai yang kita sungguh imani dan amalkan dalam agama kita masing-masing. Tadi menarik ya, tadi Pak Sutaya tadi mengatakan kata-kata bijak dalam persaudaraan. Jadi saya mengingat ya satu pepatah ya yang sering saya gaungkan dalam bahasa Latin, pro patricia et pro ecclesia, artinya 100% gereja, 100% negara Republik Indonesia. Kita boleh agama berbeda, tetapi ini adalah satu bangsa negara Indonesia. Baik, terima kasih Romo atas tanggapannya. Ibu Pendeta silakan bisa memberikan tanggapan juga. Ya, saya juga ucap terima kasih kepada Pak Mariase dan juga Pak Sutaya yang sudah menyampaikan ucapan selamat Natal dan juga
kesan beliau terkait dengan kehidupan umat beragama di Singaraja. Dan kalau secara jujur saya juga baru di Singaraja, jadi ketika mendengarkan respon dari bapak-bapak ini, yang pendengar ini, saya juga diberkati. Dan kiranya Singaraja tetap diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Dan terkait dengan ucapan serta respon dari beliau berdua ini memberikan kepada kami umat Kristen, memberikan suatu kekuatan dan juga kesan yang memberitahu bahwa kami adalah bagian dari saudara-saudara yang berkeyakinan lain seperti saudara-saudara Hindu, Muslim dan yang lainnya. Ketika kami diberikan ucapan, kami didukung, itu adalah suatu tindakan yang menunjukkan bahwa kami adalah saudara. Dan itu hal yang menarik untuk kami semuanya, umat Kristen yang ada di Singaraja, Buleleng khususnya. Dan intinya terima kasih untuk respon yang baik juga, dan kami pun sekiranya dengan menerima respon yang baik, kami juga dapat melakukan yang terbaik juga. Tidak hanya mau menerima yang baik, tapi juga bisa melakukan yang baik juga, supaya sama-sama kita saling merangkul, saling mendukung dalam keberagaman kita ini. Baik, terima kasih Ibu Pendeta atas tanggapannya. Dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp, ada juga ini Pak Ari ya, yang ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk umat Kristiani yang menjalankannya. Semoga damai sukacita Natal bisa kita rasakan bersama dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih ya Pak Ari ya. Saya suka sekali mendengarkan beberapa penjelasan dalam dialog Hai Balik Ken hari ini, membuat kita lebih damai lagi dan juga tidak ada keributan antar sesama. Baik, terima kasih Pak Ari atas responnya, luar biasa sekali. Kita sapa satu pendengar lagi sebelum nanti kita tutup dengan closing statement. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Ibu siapa ini Bu? Dengan Ibu Nyoman dari Tajun. Ibu Nyoman dari Tajun, silakan Bu Nyoman, apa yang ingin disampaikan ini? Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Selamat pagi. Terutama kepada yang merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Sukacita Natal, damai sejahtera di surga dan di bumi. Saya senang sekali tuh saya suka sekali nonton di televisi, ada live TV yang khusus menyiarkan tentang agama Kristen. Terima kasih, saya Bu. kagum dengan agama Kristen itu ya, disesuaikan dengan agama kami, agama Hindu. Judulnya adalah, intinya adalah damai sejahtera di surga dan di bumi. Selalu damai di hati, damai di jiwa, damai di alam semesta. Semoga kita semua diberkati oleh Natal. Terima kasih Om Santi. Baik, terima kasih Bu Nyoman ya di Tajun ya, sudah memberikan tanggapan saja begitu dan memberikan selamat katanya. Terima kasih juga untuk atensi Anda. Tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan langsung berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement, dan juga nanti mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Nyoman ya, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bisa langsung diselipkan pada saat memberikan closing statement. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Kita ke YouTube kali ini sudah ada juga yang memberikan komentarnya. Ada Deta, di tengah keberagaman tantangan seperti isu sensitif dan juga perbedaan pendapat tetap ada, namun ini juga menjadi peluang untuk meningkatkan komunikasi dan juga dialog antar umat beragama. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih ya untuk Deta yang sudah ikut beratensi di via YouTube RRI Singaraja Official, dan juga ada Santi, Merry Christmas dan Happy New Year untuk semuanya. Baik, terima kasih yang sudah memberikan like dan jempolnya juga, terima kasih sekali ya. Sudah ada juga yang beratensi melalui live YouTube RRI Singaraja Official. Namun sebelum kita tutup juga, kita akan persilahkan untuk narasumber kita memberikan pernyataan penutup. Silakan dari Ibu Putu dulu dari Kemenak untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya menanggapi Ibu Nyoman dulu. Iya, silakan. Kepada Ibu Nyoman saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pada hari ini terkait dengan perayaan Natal besok dan lagi 2 hari. Tentu kami mengucapkan terima kasih, dan
apa yang Ibu sampaikan tadi adalah bagaimana kita bisa bersukacita Natal dan kasih Natal, kita damai di alam ini dan kita damai semuanya. Nah, teruntuk umat Kristiani yang akan melaksanakan hari Natal, tentu saya dari keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng tentu mengucapkan selamat hari Natal. Semoga Natal ini akan membawa berkah, kedamaian, dan tentu sukacita Natal. Dan kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun yang akan datang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, kedamaian tentunya, dan kepada seluruh umat manusia, seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, dan tentunya umat beragama di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan selamat tahun baru. Tentu mari kita sama-sama menjaga stabilitas nasional, stabilitas keamanan kita bersama-sama. Tentunya kami selalu didampingi oleh para tokoh agama, tokoh umat semuanya yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Rizky. Semoga kita selalu dalam damai Natal dan selamat tahun baru. Baik, terima kasih Bu Putu atas closing statement-nya. Pak Gede Made Metre, silakan bisa memberikan closing statement, Pak. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Pertama kepada Ibu Nyoman di Tajun, terima kasih ini karena juga setiap interaktif ini Bu Nyoman selalu masuk ya. Sama dengan Pak Sutaya selalu hadir. Nah, ini sekali lagi sebagai Ketua PHDI lebih dulu saya merasa bangga kepada Ibu Nyoman dan rekan-rekan lain tadi yang beragama Hindu karena sudah mengucapkan hari raya Natal kepada saudara kita umat Kristiani dan Katolik. Itu berarti Ibu itu merasa bergembira dan mendukung saudara kita yang merayakan hari besar dan akan beribadah gitu. Dan kalau tadi Ibu merasa nyaman kemudian hidup di Buleleng dengan perbedaan agama, perbedaan suku bangsa yang ada di Buleleng, dan perbedaan bahasa daerah yang dipakai oleh saudara-saudara kita dari luar Bali, itu sebagai wujud dan karena diupayakan oleh pemerintah daerah dan oleh Kementerian Agama gitu. Dan FKUP juga bisa melakukan kegiatan berkaitan dengan hari-hari besar, termasuk kegiatan dialog ini karena difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, termasuk juga Radio Republik Indonesia yang menyediakan fasilitas seperti ini. Dan itu terima kasih. Dan kemudian sebagai warga Buleleng, mari kita bersama-sama mendukung saudara kita yang merayakan hari Natal dan kemudian beribadah di hari Natal itu, sehingga saudara-saudara kita bisa merayakan hari dengan baik dan bisa beribadah dengan nyaman, tidak ada gangguan. Dan untuk kita semua umat beragama, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Semoga di tahun baru dan tahun seterusnya kita selalu menjadi lebih baik dalam kehidupan beragama supaya selalu menjadi lebih rukun, lebih damai. Saya rasa seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Metre atas closing statement-nya. Romo silakan bisa memberikan closing statement. Ya, mewakili seluruh umat di Paroki Santo Paulus Singaraja, kami sangat berterima kasih atas partisipasi dari masyarakat, terkhusus di Kabupaten Buleleng ini bersama jajarannya ya, dari Pak Ketua FKUB, Ketua Kemenag, dan siapapun yang ikut ambil bagian dalam menyukseskan perayaan Natal ini. Kami sangat berbahagia atas dialog, juga persatuan dan persaudaraan di antara kita. Apapun agama, suku, ras, bahasa ya, ingat bahwa kita bersaudara. Bersaudara artinya kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan satu quotes ya yang baik di Natal ini bunyinya begini: mengasihi adalah sebuah panggilan, bukan sebuah tawaran. Jika mengasihi sebuah panggilan, ia tidak pernah terkekang oleh waktu. Berbeda ketika panggilan mengasihi adalah sebuah tawaran, ia
Natal untuk yang merayakan bagi umat Kristiani dan yang tidak. Terima kasih atas kebersamaan kita, menghormati adalah hal yang sangat berharga. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Romo atas quote yang luar biasa. Dan juga Ibu Pendeta silakan bisa memberikan closing statement. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan dan memberikan ucapan pada kami umat Kristen yang akan merayakan Natal. Terima kasih juga pada semua masyarakat Buleleng yang tetap mendukung keberadaan kami, dan terima kasih kepada Kemenak dan juga sama-sama Ibu FKUB yang juga bersama-sama berjalan bersama dengan kami, dan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara umat beragama yang lain, baik itu dari Hindu, dari Muslim, dari Buddha dan Konghucu. Terima kasih untuk dukungannya, dan selamat Hari Natal juga bagi saudara-saudara kita yang akan merayakan, baik itu Kristen dan juga Katolik. Dan satu statement saya, kita semua adalah saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644 di via telepon yang sudah mendengarkan saja, juga kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sekali lagi kita ucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Semoga damai sukacitanya Natal selalu menyertai kita semuanya. Dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Terima kasih untuk Ibu Suliasi. Terima kasih sudah menjadi narasumber, Pak Gede Mademetre. Terima kasih Bapak. Dan juga Romo, terima kasih banyak. Selamat Natal Romo. Dan juga Ibu Pendeta, terima kasih. Selamat Natal juga ya Ibu ya. Dan selepas ini pendengar jangan kemana-mana, karena kami masih akan menghadirkan beragam acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi Seriska Desiandra. Selamat pagi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1